Salam semesta. Ketemu lagi. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai ramalan sio ya. Kali ini adalah untuk sio monyet ya tahun 2023. Sebelumnya Master Ong doakan semoga semua sahabat Master Ong dalam keadaan penuh dengan kelimpahan rezeki, kesehatan yang baik serta jodoh-jodoh kehidupan yang baik ya. Dan bagi yang baru berkunjung ke channel Master Ong, silakan melakukan subscribe serta menyalakan tombol lonceng agar ada pemberitahuan dari YouTube ketika Master Ong mengupload video baru ya. Master Ong punya video itu mengenai ramalan tarot, sio, kemudian juga traveling, spiritualitas dan lain-lain ya. Dan juga bagi yang ingin konsultasi secara pribadi sama Master Ong ya, dengan energi pribadi, energi yang lebih khusus, silakan hubungi Master Ong di Instagram yang ada di video ini ya. Kita memang profesional tarot sehingga ada biaya yang dikenain dalam konsultasi. Dan video kali ini kita bahas tentang ramalan untuk sio monyet tahun 2023. Sifatnya adalah general reading atau sifatnya adalah energi umum. Jadi bisa saja ada sahabat Master Ong yang cocok, ada juga yang tidak. Jadi kalau tidak cocok ya berarti memang bukan untuk sahabat Master Ong ya. Dan ini semua adalah versi dan terawangan dari Master Ong sehingga tidak perlu dibentur-benturkan dengan ramalan dari praktisi lainnya ya, karena masing-masing mempunyai hitungan dan punya metodenya masing-masing. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang rezeki. Bagaimana nih rezeki dari sahabat Master Ong yang bersio monyet di tahun 2023? Ya, sio monyet memang tidak termasuk sio yang paling hoki. Kemudian juga bukan sio yang ciong ya, jadi bisa dikatakan ya tengah-tengah lah ya, sebenarnya cukup aman gitu ya untuk sio monyet ya. Nah, bagaimana nih kondisi keuangannya? Buat yang ini sifatnya umum ya, jadi bisa berlaku untuk sahabat Master Ong yang bekerja sama orang lain atau juga yang mempunyai usaha atau berwirausaha. Nah, sio monyet tahun 2023 itu cukup bagus lah ya, meskipun tidak terlalu bagus banget tapi oke lah ya, kayak lampu lalu lintas ya, tidak warnanya merah, tidak warnanya hijau tapi warnanya kuning ya. Nah cuma kalau kuning bisa naik jadi merah, bisa naik jadi hijau. Ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Di tahun 2023 energi keberuntungan sio monyet sedang ya, sehingga kalau ingin dimanfaatkan jangan terlalu boros ya, namanya di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Tapi kalau bisa kita boros bisa saja berkurangan ya, sehingga tidak baik gitu. Nah, tidak ambisius adalah jalan terbaik buat sahabat Master Ong yang bersio monyet di tahun 2023. Kurangin sisi ambisius ya. Jadi jangan istilahnya terlalu berlebihan di dalam mengejar. Udah merasa punya usaha kemudian kayaknya pengen lagi lebih banyak lagi, pengen lagi lebih banyak lagi, akhirnya semua tidak bisa tertangani ya, dan akibatnya malah usahanya menjadi anjlok gitu. Jadi lebih baik fokus pada satu tapi bagus gitu, daripada terlalu ambisius, ingin bikin ini, ingin bikin itu, ingin punya ide ini dan punya itu. Nah tahun 2023 kurangin ambisinya ya, fokus pada yang sudah ada, yang sudah jalan ya. Jangan berangan-angan terus, lihat teman kayaknya punya usaha keren, kalau bikin yang seperti itu pengen, oh kayaknya ada teman yang investasi di situ kayaknya menghasilkan cuan, pengen. Lihat teman ada usaha yang lain kayaknya berkembang, pengen. Kebanyakan pengennya, jadi dikurangin ya. Tahun 2023 bukan waktu untuk terlalu banyak pengennya ya, jadi justru harus banyak fokus. Kan setiap orang punya rezeki jalurnya masing-masing ya. Ada teman sahabat Master Ong yang bagus di rezeki di usaha dia, kita ngikutin dia belum tentu kita sama ya, malahan mungkin bisa-bisa kita buntung, dianya untung kita buntung ya.
Jadi jangan mengikuti ikut-ikutan sama orang lain. Lebih baik fokuslah pada diri sendiri. Kalau sekarang sudah ada usaha-usaha yang dijalanin, fokus ya. Tidak perlu berlebihan ya, bertahan dululah tahun 2023. Demikian juga kalau sahabat Master Ong yang sio monyet ini adalah karyawan ya, puas diri dulu ya tahun 2023. Jangan tahu banyak nuntut ya, kerja yang benar aja dulu ya. Jadi jangan tahu nuntut, oh kayaknya kalau saya pindah ke perusahaan yang lain tuh kayaknya gajinya lebih bagus, kerjaannya kayak lebih enak. Kita belum di sana, jadi kita belum tahu ya. Nah, tahun depan 2023 bagi sahabat Master Ong sio monyet, cobalah fokus pada yang sudah ada dulu. Jadi kalau sekarang kerja di perusahaan yang sekarang ini ya ada kurang, ada lebihnya, ya udah sabar dulu ya. Jadi karyawan yang baik dulu ya. Memang harus baik ya. Kemudian bekerja dengan benar dulu ya. Nah, jangan terbawa oleh suasana ya, lihat teman lain kerja di tempat lain bagus, pengen pindah, resign ya, nanti malah nyesel ternyata nggak diterima, atau bahkan mungkin udah diterima di sana ternyata lebih buruk dari apa yang kita bayangkan ya. Kiranya bagus, kiranya rumput hijau, ternyata rumput hitam. Rumput hitam ya. Nah, makanya tahun depan tahun 2023 buat sio monyet ya, coba bersabar diri, fokus pada keadaan yang sudah ada gitu ya. Ya, karena lampu kuning ya, jadi lampu kuning kan nggak terlalu ini. Nah, ini kan fokus pada tujuan, fokus pada usaha yang sudah ada. Jangan terlalu apa istilahnya berambisius ya. Nah, kemudian juga kalau terlalu berlebihan dan terlalu ambisius nanti ada penyesalan ya, menyesal nantinya kalau terlalu ambisi di tahun depan. Ya, nah bulan yang bagus untuk sahabat Master Ong yang sio monyet dari segi keberuntungan itu adalah bulan April dan bulan Juli. Di 2 bulan ini lebih tinggi aura energi rezekinya dibanding bulan yang lain. Jadi mungkin saja di situ yang bekerja sama orang lain ada bonus, ada tambahan ya, ada penghargaan, ada kenaikan ya, atau ada pencapaian ya. Dan mungkin juga yang usaha juga demikian ya, ada orderan, ada proyek yang didapat, ada pekerjaan yang selesai, ada perayaan tentang pencapaian dan lain-lain ya. Jadi di 2 bulan itu demikian ya dari segi keuangan untuk sahabat Master Ong yang bersio monyet. Sekarang kita lihat kesehatannya bagaimana. Kesehatan dari sahabat Master Ong yang bersio monyet tahun depan ya, itu harus sangat diperhatikan ya. Coba lebih lebih fokus juga ya sama kesehatan kita ya. Kalau makan itu jangan istilahnya jangan terlalu berlebihan ya, jangan terlalu berlebihan kalau makan ya, atau mengkonsumsi sesuatu itu berlebihan. Kalau misalnya sahabat Master Ong seorang peminum, minum yang berlebihan ya, ada kemungkinan memang kerawanan di segi kesehatan, terutama yang berkaitan dengan ginjal ya, dan juga berkaitan dengan pencernaan. Jadi coba diperhatikan makanannya, jangan terlalu berlebihan ya makannya. Nah, karena kalau terlalu berlebihan nanti ada penyakit yang sudah dipunya menjadi lebih parah lagi ya, akan jalan lagi gitu ya. Jadi mungkin dulu udah pernah punya penyakit, sembuh bisa kambuh lagi ya. Jadi tahun depan itu memang agak rawan ya, kalau segi kesehatannya harus dijaga ya, apalagi misalnya di bulan Mei kemudian di bulan September ya, itu harus sangat dijaga. 2 bulan ini ada kelemahan di segi kesehatan ya. Nah, perlu diperhatikan sajalah ya. Jadi kalau makan jangan berlebihan supaya kolesterolnya tidak naik, pencernaannya terganggu. Kemudian kalau misalnya seorang peminum jangan berlebihan ya, kalau bisa diberhentikan, atau perokok bisa diberhentikan gitu ya, sehingga bisa mengurangi risiko daripada kesehatan. Karena ada kemungkinan penyakit yang sudah ada itu akan semakin parah kalau tidak memperhatikannya ya. Nah, nanti akan menyesal kalau sampai terjadi seperti itu. Demikian ya buat kesehatan sahabat Master Ong yang bersio monyet di tahun depan
di 2023. Seterusnya kita lihat lagi ini tentang jodoh atau asmara. Nah, asmara di tahun depan 2023 mungkin yang masih sendiri selama ini sering mengalami kesulitan di dalam mencari jodoh, suka gagal di tengah jalan ya. Jadi suka ada banyak masalah gitu ya di jalanan, kayaknya berat sekali kalau soal jodoh. Ya, udah rasanya kayaknya cocok, tiba-tiba kok jadinya putus gitu ya, tidak nyambung lagi, itu tidak terus lagi gitu ya. Kalau sudah misalnya terus tahu-tahu kok putus gitu, begitu berulang terus gitu. Demikian juga ketika sudah pacaran, selama ini sering mengalami pertengkaran, keributan ya. Di tahun depan ada hal baik sebenarnya ya. Cinta-cinta yang kamu pupuk selama ini akan bertumbuh ya. Jadi selama ini mungkin kamu naksir sama seseorang ya. Kemudian tahun depan ini akan berhasil gitu, berbuah lah ya, berbuah. Jadi mungkin kamu selama ini ada suka sama seseorang tapi kamu belum berani menyatakan perasaan kamu ya. Nah, di tahun depan ini kamu akan berhasil mendapatkan dia yang kamu suka. Demikian juga yang pacaran juga ya, mungkin kalian sudah terlalu lama pacaran, pengen menikah, dan tahun depan ini ada pernikahan ya, ada keluarga, ada pernikahan ya. Jadi tahun depan memang bagus juga untuk sio monyet. Jadi kalau yang sudah pacaran ada pernikahan, mungkin juga yang pacaran bisa atau yang masih sendiri bisa aja langsung nikah ya, bisa saja. Kemudian kalau yang belum punya anak, tahun depan akan punya anak buat yang sio monyet ya. Jadi di segi asmara atau jodoh cukup bagus ya buat sahabat Mas Seong yang bersio monyet di tahun depan ini ya. Apalagi di bulan April, kemudian di bulan Agustus ya, di 2 bulan inilah hal-hal baik itu terjadi ya. Jadi di bulan April mungkin ada kamu ketemu seseorang yang kamu sukai, kemudian kalian pacaran, atau ada yang pacaran kemudian tunangan atau bahkan menikah gitu ya. Yang sudah menikah harmonis kemudian punya anak ya. Itu yang Mas Seong baca di tahun depan. Jadi secara sio monyet secara asmara bagus ya. Kalau keuangan tadi sebenarnya juga cukup bagus, asal fokus saja. Demikian juga kesehatan ya. Asal kita bisa memperhatikan, semuanya akan baik-baik saja. Demikian ramalan tarot untuk sio monyet tahun 2023. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau misalnya baik diambil, kalau buruk ya dibuang saja gitu ya, dilupakan saja ya. Mas Seong juga tidak mengharapkan semua orang percaya dengan apa yang Mas Seong baca gitu ya. Karena ini ada versi Mas Seong, jadi semua orang punya pendapatnya masing-masing. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di sesi video selanjutnya. Salam semesta.